Ya, Ya, halo teman-teman, kita bisa menikmati embun salju ataupun embun es kembali di dataran tinggi Dieng yang saat ini kembali muncul ya, dan kita bisa melihat bahwasannya di area pelataran komplek objek wisata Candi Arjuna ini kita bisa melihat rerumputan yang biasanya basah terkena embun air. Ini air-air berubah menjadi beku ataupun berubah menjadi es ataupun embun salju ya. Fenomena ini adalah fenomena yang cukup unik dan cukup langka dan memang terjadi tahunan, yaitu pada saat puncak-puncak musim kemarau di bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kemunculan embun salju ini menjadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ataupun warga yang ada di sini. Mereka biasanya berburu fenomena embun salju ini dengan mengunjungi area pelataran Candi Arjuna dan juga jumlah fasilitas umum yang ada di tinggi Dieng. Nah, malam sebelumnya terkena embun ataupun percikan air, biasanya pada pagi harinya air tersebut kita bisa lihat kondisinya sudah membeku. Di antaranya ada rambutan, bunga, dan sejumlah fasilitas yang lain yang bisa melihat dari dekat ya. Dan kalau kita ingin menikmati embun salju ini, kita jangan lupa untuk bisa memantau suhu terlebih dahulu, karena tidak mesti setiap hari embun salju itu bisa kita nikmati ataupun keluar. Biasanya warga yang sudah pengalaman di sana, embun salju itu ciri-cirinya kalau mau keluar di pagi hari itu kondisi langit malam itu cukup cerah, tidak ada hembusan angin yang kencang, dan juga suhu terjadi penurunan yang cukup drastis. Dan sebagai informasi teman-teman, kalau di sana itu kalau misalnya saat cuaca normal itu suhu siang itu berkisar antara 15 sampai dengan 20. Namun saat pada puncak musim kemarau ini suhu di siang hari itu kadang berkisar antara 9 sampai hanya dengan 15 derajat Celcius. Dan saat malam hari, walaupun 8 malam itu biasanya terjadi penurunan suhu ya cukup drastis ya. Biasanya suhu malam hari berkisar antara 7 derajat Celcius hingga bahkan mencapai -4 ataupun 5 derajat Celcius. Ya, kondisi yang cukup dingin inilah yang membuat embun-embun di area komplek candi ini membeku. Di sana tentunya sembari kita mengabadikan dengan baik membawa kamera profesional ataupun sekedar kamera ponsel untuk diunggah di media sosial untuk menjadi sebuah koleksi ya. Wisatawan biasanya berburu di sana mulai pukul 4 sampai dengan matahari terbit, karena saat matahari sudah terbit ini embun-embun salju ini akan hilang ataupun mencair seiring dengan hangatnya matahari ataupun mentari yang muncul di pagi hari. Namun teman-teman semuanya, bahwasanya kemunculan fenomena embun salju yang terjadi tahunan ini memang menjadi seperti buah si malakama. Di satu sisi menguntungkan dari sisi pariwisata karena meningkatkan angka kunjungan wisatawan, banyak berbagai macam wisata dari wisatawan, maksud saya dari luar daerah, yang ingin menikmati embun salju dan melihat dari dekat itu tentu menambah daya tarik dia sendiri dan juga menambah angka kunjungan wisatawan. Tapi di satu sisi bahwasanya embun salju ini berdampak buruk bagi para petani kentang di sana, karena kentang yang terkena embun ataupun tanaman kentang yang terkena embun lalu membeku menjadi embun salju, atau petani di sana menyebutnya adalah embun upas, dipastikan tanaman akan mati, dan saat mati para petani dipastikan mengalami gagal panen, sehingga mereka harus menanggung kerugian yang cukup besar, padahal bertani kentang adalah menjadi satu-satunya mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di Dieng. Nah, teman-teman yang ingin datang ke Dieng untuk menikmati embun salju, saya sarankan untuk malam harinya bisa memantau kondisi suhu di kawasan dataran tinggi Dieng yang kita bisa pantau secara online di websitenya. Dan jangan lupa kalau Anda datang ke sana harus mempersiapkan jaket yang tebal, perlengkapan penghangat tubuh karena suhu di sana yang cukup ekstrim, dan jangan sampai Anda terserang hipotermia ataupun kedinginan karena cukup dingin saat